Sakit ginjal sampai gagal ginjal bisa menyerang siapa saja, termasuk artis, pejabat, tokoh masyarakat. Ya. Setiap orang memiliki risiko menderita gangguan ginjal. Semua itu tergantung pada penyakit bawaannya, kebiasaan, diet, dan lain-lain. Tapi tahukah Anda, ada 5 kebiasaan-kebiasaan kecil dan sepele yang tidak kita sadari bisa merusak ginjal kita. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kebiasaan mengkonsumsi snack atau makanan-makanan ringan dalam kemasan. Ya, seperti apa? Potato chips, keripik kentang, fast food, dan sejenisnya. Mengapa mengkonsumsi makanan seperti ini bisa membahayakan ginjal kita? Karena makanan ini mengandung terlalu banyak sodium atau garam. Ya. Ketika tubuh kita mengalami kelebihan garam atau sodium, maka kita akan membuangnya melalui ginjal. Nah, pada waktu ginjal membuang garam atau sodium, dia akan berikatan dengan kalsium dan dikeluarkan melalui urin atau air seni. Kalau terlalu banyak kalsium di urin, ini akan meningkatkan resiko terjadi batu ginjal. Ya. Jadi kalau Anda membeli snack dalam kemasannya, sebaiknya coba perhatikan berapa banyak kandungan sodium yang terkandung di dalam satu bungkusnya. Ya. Berdasarkan dietary guideline, ya, patokannya kita membutuhkan sekitar 2.300 mg sodium sehari. Nah, sebagai ilustrasi, dalam satu bungkus keripik kentang yang besar sekitar 168 gram, ya, mengandung kurang lebih 150 mg sodium atau garam per 20 gram. Artinya, dalam 168 gram mengandung 150 sodium dikali 8,4 atau 1260 mg sodium. Sudah setengah dari kebutuhan maksimal garam sehari. Belum dari camilan lain, sarapan, makan siang, atau makan malam. Ya. Jadi jangan hanya melihat kandungan kalori, lemak, atau gula saja sewaktu membeli makanan. Tapi lihat juga kandungan sodium atau garam. Ya. Yang kedua adalah tidak minum pada waktu haus. Jadi kita membutuhkan kurang lebih 8 gelas atau 2,5 liter air untuk menjaga ginjal kita untuk tetap berfungsi dengan baik. Ya, kalau kadang-kadang kita minum 4-6 gelas sehari pun masih oke, masih boleh. Ya. Ginjal kita masih bisa bekerja dengan baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang hanya minum 1 atau 2 cangkir sehari. Ini tidak akan cukup. Ya. Kita tidak punya cukup cairan untuk membersihkan sistem kita dari sampah-sampah yang menumpuk. Selain itu, ginjal juga sangat sensitif terhadap aliran darah. Tubuh yang dehidrasi juga akan menyebabkan tekanan darah kita menjadi turun, menjadi rendah. Nah, ketika tekanan darah turun, aliran darah yang ke ginjal juga akan turun. Dan ini akan mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Ya. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kebutuhan cairan Anda tercukupi. Pastikan Anda minum cukup air, ya, terutama jika Anda sedang berolahraga atau banyak berada di luar ruangan cuaca yang panas. Ya. Yang ketiga adalah kebiasaan mengkonsumsi obat-obat anti nyeri atau antiinflamasi yang ada di pasaran secara bebas dan terus-menerus. Nah, obat-obat antiinflamasi yang sering kita sebut dengan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug seperti aspirin, ibuprofen, ya, ini banyak dijual di warung atau di supermarket. Ya. Ada orang-orang yang mempunyai kebiasaan sakit kepala sedikit makan aspirin, sakit pinggang sedikit makan ibuprofen. Kalau terlalu sering mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi seperti ini bisa mengganggu fungsi ginjal. Karena apa? Obat-obat ini bisa menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal. Dan selain itu juga bisa menyebabkan efek toksik terhadap organ ginjal. Ya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh minum obat pada waktu kita mengalami sakit kepala atau sakit pinggang. Ya. Poinnya, tidak boleh secara terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi kalau Anda sudah mempunyai gangguan ginjal, ya, sebaiknya Anda tidak lagi mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi. Ya. Nah, jadi jika Anda perlu mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi, sebaiknya Anda kontrol konsultasi dengan dokter Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan rekomendasi dosis yang
sesuai dalam jangka waktu tertentu. Oke. Nah, yang keempat, jangan menganggap semua suplemen itu aman. Ya, obat-obat dengan label alami, natural, herbal yang tertempel di botol-botol suplemen tidak menjamin suplemen itu aman untuk dikonsumsi. Ya. Contoh, menurut review dari Clinical Journal of American Society of Nephrology, ya, vitamin C yang saat ini banyak dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama masa pandemi COVID, ternyata pernah dilaporkan bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang disebut dengan acute tubular necrosis. Bagaimana bisa? Vitamin C di metabolisme menjadi beberapa byproduct atau sampah, termasuk salah satunya adalah oksalat, sebelum difiltrasi di ginjal. Ya. Nah, pada kasus yang dilaporkan, konsumsi vitamin C dosis tinggi yaitu mendekati 60 gram per hari menyebabkan endapan oksalat yang begitu luas di tubulus ginjal sehingga mengakibatkan kerusakan fungsi ginjal. Nah, untungnya kasus ini membaik setelah dilakukan cuci darah atau hemodialisis beberapa kali. Ya. FDA juga memberikan peringatan kepada konsumen terhadap suplemen yang mengandung Bragantia, Aristolochia, Asarum di labelnya, ya, karena juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau Anda mengkonsumsi vitamin secara reguler, sebaiknya konsultasikan ke dokter Anda apakah vitamin itu baik untuk Anda atau tidak. Ya. Yang kelima adalah kebiasaan mengabaikan tekanan darah tinggi. Ya. Nah, tekanan darah yang tinggi bisa mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Kok bisa? Ginjal kita ini merupakan bagian dari sistem sirkulasi darah yang berfungsi untuk menyaring darah. Nah, ginjal bekerja dengan menyaring limbah-limbah atau kelebihan cairan di dalam darah. Otomatis ginjal kita memiliki banyak pembuluh darah sebagai bagian dari organnya. Nah, ketika seseorang mengalami tekanan darah tinggi, akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang ada di ginjal. Sehingga ya, ginjal mengalami kekurangan oksigen yang diperlukan untuk dapat bekerja secara optimal. Nah, lama-kelamaan terjadilah gagal ginjal. Nah, gangguan ginjal akibat tekanan darah tinggi dapat dicegah. Bagaimana? Dengan memeriksakan tekanan darah Anda secara teratur. Jika Anda mengalami hipertensi atau darah tinggi, segera diobati. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ya. Jadi teman-teman, jangan sepelekan ya kebiasaan-kebiasaan yang kecil ini, karena itu dapat merugikan kesehatan Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi. Salam sehat.